Shalom, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi channel Sayur Bening. BTC disorong ke atas lagi ya. Market cap udah tembus ke 3 triliun lagi. Back to 3 triliun ya. Dia punya market cap. Ini kayaknya mau ya disorong kecepek kayaknya ya. Tapi altcoin ya amsyong juga, enggak gimana. Malah itu move malah anjlok ya, move malah kasus manipulasi itu ya, nanti kita bahas. Jadi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu sekarang saya buat video market cap naik 2,1%, sudah di 3 triliun lagi, 3 triliun 0,02 billion. Volume naik 3,5%, yaitu di 82,3 billion. Tapi dominasinya ikut naik juga. BTC DOMS di 63,8. Kemarin 63,5, ini 63,8. Fear and Greed posisi netral, naik dia ke 55 ya. Altcoin seasonnya 15/100. Makanya altcoin nggak gerak ya. Move semalam sempat drop 28%-an movement ya. Itu sempat ini drop 28%-an. Jadi ada yang tanya bisa zero atau apa, saya bilang ya koin. Nah, itulah penyakit koin baru kan. Tiap koin-koin baru ini, nah, makanya saya selalu hati-hati. Banyak yang tanya, kok koin ini kelihatan awal-awal mereka mainkan kayak bagus ya kan, dibuat roadmap-nya bagus, ternyata ada manipulasi. Dan manipulasinya siapa masih dicek, apakah orang dalam ya, atau ya menurut berita dia punya movement lab akan cek ya. Itu sekitar 66 juta token move dimanipulasi, mereka setel ya, dari awal di setel ke atas. Nah sekarang buangan lagi, makanya ada kecurigaan manipulasi dimainkan. Binance langsung bekukan di freeze ya, dibekukan. Nah dia langsung drop. Ditambah Coinbase announce juga, Coinbase akan pending transaksi movement sampai berapa tanggal, atau dimulai Coinbase sendiri mau pending nggak transaksi movement itu Januari 15 kalau nggak salah. Kok Januari 15? Mei 15 ya. Jadi ini yang buat market move drop ya. Memang ada pantul balik dikit ya. Dia tadi malam sempat drop ke 28% sekian. Ini sekarang 20%, 21% ya. Tapi ini apakah aman belum tentu ya. Karena nanti masih ada kedepannya beberapa hari FOMC ya. Mungkin aja masih bisa drop terus. Juga nanti pending transaksi dari Coinbase, mungkin masih ada buangan, bisa turun, bisa aja. Jadi agak hati-hati kalau yang lihat drop coin movement ini, Anda serok ya. Kalau pas 28 drop 28%, Anda serok, sempet ini mantul ya, ada 77%-an, 6%-an ya, mungkin ini, tapi ya belum tentu nanti ke depan dia ini. Jadi ya koin-koin baru begitu. Banyak yang tanya, kok koin ini gimana, koin ini rata-rata koin baru. Saya jawab nggak tahu, saya nggak berani ngomong apa. Oh ini bagus ya, kelihatan di roadmapnya kadang, tapi ya gitu, kadang banyak manipulasi, kita nggak tahu siapa di dalamnya kan, dapur mereka gimana kan. Nah, makanya kalau mau serok move ini paling nggak tunggu bentar. Kalau saya ya, paling nggak saya tunggu menjelang event FOMC minggu depan. Nah sekarang saya buat video posisi BTC udah di 97.244, naik 2,5% dari kemarin. Dibanding kemarin naik dia 2,5% ya, di 97,24. Tapi ya itu BTC Ethereum naik dikit
2,5% juga ya di 1850 untuk Ethereum. Big cap banyak sideways juga, nggak gimana ya. Malah kayak XRP lebih tinggi harganya saat di 94.000, 9394 saat itu. XRP ke $2.30 something sen. Ini sekarang 97.200, XRP-nya di $2.22 ya. Solana $150. Ya, altcoin pada rada sideways juga sih. Paling ya beberapa yang agak ini karena BTC Dom juga ya. Jadi ya banyak hal lah. Kemarin saya lihat komen ada yang bilang ada yang ini emas drop ya, ada toko emas yang banting hancur. Goblok, itu pasti toko emas pendatang baru ya, bukan toko emas. Makanya saya bilang kalau kalian mau beli emas juga ke toko emas yang udah lama, yang udah second generasi atau third generation ya, yang gede di kota Anda itu lebih ini. Kalau toko-toko emas yang baru buka, yang itu juga kadang modal pas-pasan, olah sana olah sini. Nah itu yang agak bahaya. Udah Anda beli dari mereka nanti nggak bisa jual gitu. Tapi anyway, toko emas itu pasti nggak nonton channel saya. Kalau dia nonton, dia nggak FOMO ya kan. Pasti anak muda tuh. Dia beli barang, stok barang mungkin di harga tinggi. Ini ternyata koreksi. Saya udah ingatkan, hati-hati. Jangan kejar ke atas, jangan kejar ke atas ya. Apalagi pas udah di 3.500 ya kan. Nah, ternyata koreksi semalam, koreksi lagi. Dan koreksinya 2 hari ini dari mana? Ternyata buangan dari Cina ya. Jadi market gold rupanya belakang ini naik tinggi itu Cina yang ngolah ya. Cina yang ngolah, dia belanja lewat main di paper gold ETF. Nah itulah kalau yang udah ETF ya bisa disetel kiri kanan, termasuk Bitcoin nanti ke depannya tinggal disetel kiri kanan sama mereka karena udah ada ETF ya. Satu sisi malah awal-awal ada market masuk gede, tapi itu nanti tinggal disetel sama mereka gitu. Nah ini semalam buangan ya, 2 hari ini buangan terus melalui ETF gold ya. Makanya koreksi ya, kita lihat malam ini gimana. Mudah-mudahan ya nggak terlalu dalam lagi lah buangannya ya, atau ada sedikit recovery. Jadi anyway, hari ini event penting juga, tapi market masih ada yang nahan, termasuk dolar ya. Dolar ada yang nahan. Dolar 2 hari ini sudah datanya jelek gitu, tapi masih yang nahan di bertahan di 99, sekian, hampir 100 lagi ya. Tapi ini sekarang market Asia agak sedikit merah, sekarang 99,7 untuk dolar ya. Yen juga melemah karena kemarin setelah di-announce tidak naikkan rate, masih dipertahankan di 0,50 basis point. Nah terus data hari ini ditambah data hari ini, unemployment rate-nya naik 2,4%, ternyata jadi 2,5%, naik di atas forecast. Makanya yen rada melemah dikit. Ini sekarang udah di 145,3 tadi, sekarang 145,2, agak melemah. Tapi itu kemarin ada yang mau bisa beli yen waktu di 143 sekian mereka. Ini bisa nih 145, kalau Anda yang pengen beli yen gitu di 145 boleh nih. Sementara saya lihat nanti yen mungkin akan menguat lagi ya. Dolar sementara agak dipertahankan, harusnya dolar drop. Nah kita lihat malam ini juga datanya ini harusnya melemahkan dolar karena datanya jelek ini ya. Ini untuk hari ini soal eventnya agak penting, NFP ya. NFP ini drop jam 8.30
NFP-nya sebelumnya 228.000, ini forecast 133. Nah, cuma gini, walaupun drop dari sebelum previousnya, misal ini forecast 133. Kalau nanti dia mau tahan dolar, agak dibuatlah 137 ya kan, 140 gitu. Hijau dibuat. Padahal sudah drop dia punya ini NFP-nya gitu. Ya. Ya kita lihatlah sosnya, data ekonominya ini pada drop gitu. Terus bebarengan unemployment rate, ya unemployment rate ini nggak ada perubahan 4,2, sebelumnya ini juga forecast 4,2 ya. Tapi yang jelasnya sebenarnya masih ada yang nahan sih, karena kalau nggak ada yang nahan harusnya dolarnya melemah lagi. Mungkin ada yang tahan sengaja nggak mau ini. Trump kan pengennya drop, dolar lebih turun, lemah ya. Tapi mungkin ada Cina mungkin di belakang yang ngolah market, nggak mau buat dolarnya agak ini, jadi dia buat dia kesulitan juga gitu ya. Karena nah sekarang dia punya menteri keuangan, kemarin semalam juga ini speak lagi si Scott Bessent, agak ngepush juga. Dia bilang ini saatnya Fed harus cut rate. Ini udah saat yang tepat untuk turunkan rate katanya ya, dengan alasan paparan yang dia sampaikan. Tapi apakah di bulan Mei ini akan di cut rate? Saya kurang yakin gitu ya. Karena si Mbak Jerome Powell ini dia sama si Trump bentok dia agak ngelan, terus dia lebih ini, dia di kabarnya saya ada dengar ada di setel sama Obama gitu ya. Dan juga dengan Europe ada kesepakatan ECB. Mereka sekarang kan benci kali dengan Trump ya, dari Eropa. Kayaknya sengaja ada yang mereka mainkan. Mereka kayaknya, gua rasa walaupun Trump coba neken belakangan ini, terus sekarang si Bessent juga terus kirim sinyal suruh cut rate gitu, saya rasa Mei ini masih nggak cut rate ya. Padahal data ekonominya ya kuartal 1 jeblok ya. Dia masih nanti paling minggu depan masih kita punya ekonomi masih kuat, kita baik-baik saja ya kan. Lagu akan dia mainkan lagu lama ya. Kita lihatlah. Padahal secara data ekonomi ambruk, jelek, PMI-nya ya. Tapi mungkin hari ini Cina nggak gimana setelah hari ini Cina holiday dia ya. May 2nd dia baru ini Labor Day, hari buruhnya. Rusia juga holiday. Ini dua tandem lawannya Trump lagi holiday ini. Mungkin market hari ini gold mungkin ya bisa aja hijau tipis ya. Setelah 2 hari ini koreksi, mungkin hari ini dia agak hijau tipis, nanti nutup di Jumat ini weekly-nya nanti ya. Kalau untuk gold kan besok pagi lah. Besok pagi lihat nutupnya, saya rasa masih 32 sekian, agak hijau dibandingkan hari ini gitu. Dibandingkan semalam ya. Jadi itu aja pembahasan kita lihat untuk hari ini. Marketnya ya NFP ngaruh sama employment rate ya. Tapi kelihatan walaupun event gimana masih ada yang nahan dolar. Paling kalau dia agak drop, ini saya buat video kan posisi market Asia 99,7. Paling ya agak ngedrop, mungkin nanti dia 99.4.5 dan nutup di sana besok pagi kan, bisa aja drop dikit. Tapi ya gold bisa aja hijau tipis ya mungkin. Dan untuk BTC masih positif
hijau, dia masih positif uptrend dimainkan. Ya mungkin bentar lagi udah akan dimainkan kecepek itu. Ya, udah dikit lagi. Ini aja udah siap buat video di 97,2 kan. Ya, dikit lagi lah. Dia olah kisaran ke sana ya. Nah, yang lain itu untuk coin move gitu kan. Apakah bisa diserok? Kalau saya jawabannya belum, saya tunggu lagi, lihat nanti dalam beberapa hari ini ya. Karena dia juga kena freeze sama Binance saat ini, nggak gimana transaksi nggak. Terus nanti Coinbase juga mau hentikan transaksinya. Jadi bisa aja masih ada buangan gitu ya, kita takutkan. Daripada ini ya tunggu sabar dikit. Yang kalau yang udah begini yang dimainkan ada nanti, kalau dia udah agak drop kadangkala ada nanti pause, tiba-tiba setel di pump dikit gitu. Biasanya kadang begitu ya, di pump balik dikit. Tapi kalau untuk sekarang kalau saya pribadi tunggu dulu gitu. Tapi terserah Anda sih ya, karena jempol Anda yang tekan buy and sell. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan hari ini. Kadang, kok tolong bahas perak, lagi FOMO perak ini itu. Ya udah saya bahas di video sebelum, udah berkali-kali. Belakangan ini agak ini, kalau perak saya kan udah suruh beli dari berapa tahun yang lalu gitu. Ya, saya udah bilang bisa cicil perak, selain emas perak itu masih ini. Tapi untuk long invest ya, saya tidak katakan untuk short term kalian mau ini perak enggak. Perak kalau Anda mau, saya udah pernah bahas, kalau nggak salah video minggu lalu atau 10 hari lalu lah, saya pernah jelaskan perak itu kalau Anda mau invest masih bagus walaupun harga sekarang, tapi untuk Anda lihat 5 tahun 10 tahun ke depan ya, kalau buat saya cuannya akan lebih bagus daripada gold ya. Saat kemarin gold di 3.400-500 ada yang mau serok emas, saya bilang jangan, mending Anda ke perak. Kenapa? Di harga gold sekarang 5-6 tahun ke depan anggap naik 1 kali atau 2 kali lah ya gold. Itu kalau ini andai kata ya. Sedangkan perak saya yakin masih ke depannya dalam 10 tahun itu bisa 5-6 kali kelipatan naik. Saya yakin itu ya. Saya yakin itu. Jadi lebih cuan mana? Kalau untuk long invest ya lebih cuan perak, tapi tidak untuk short term. Tapi ada yang bilang ini lagi marah, nggak ada barang. Ya bagus, harus ada market gitu. Kalau ada market besar baru ada yang mau mainkan. Nah nanti ke depannya akan lebih gampang jual beli gitu ya. Cuma di Indo ini, di Indo penyakitnya apapun makan fee gede gitu. Ya sejujurnya orang Indo itu kalau dagang kompetisi sama orang luar nggak jago sebenarnya ya. Karena kenapa? Nggak bisa mereka lawan. Karena mereka selalu mau cuan gede gitu ya. Mau gampang tapi cuannya gede gitu. Beda dengan Cina gitu, jangankan Cina ya, mereka banyak adoptasi Thailand gitu aja ya kan, mereka quantity, mereka belajar kayak Cina ya kan, cuan tipis tapi quantity, lu ambil banyak gue baru cuan gede gitu, bisa cuan. Kalau Indo kerja dikit maunya cuannya gede, makanya sulit kompetisi. Nah jadi makanya untuk market kalian yang di Indo mau logam mulia ini juga buat kalian rakyat cuannya agak tipis ya. Pemainnya aja yang gede, bos-bosnya aja ya, bandarnya yang gede gitu cuannya. Tapi kalau kita di luar ini equal, ikut harga market gitu ya, fee-nya juga oke gitu, nggak terlalu ini. Dan pajak juga jujur
saya ngerasa lebih ceng di sini daripada di Indo, ya. Nah, ya tergantung lah. Kalau saya sih lebih enak di sini gitu. Kalau untuk transaksi logam mulia, mau itu gold atau perak gitu ya. Cuma kita nggak tahu, mudah-mudahan lah ke depannya di Indo, ya siapa tahu 5 tahun ke depan itu udah kompetitif sekali perak, ya kan, marketnya udah gede. Karena apapun itu, kalau ada market gede, pasti akan ada yang kerjain, ada cuan gitu, ya. Terus ada yang tanya, kok beli butiran, ada yang ini, harga butiran batangan belum. Anda beli butiran, saya bisa kalau dia kadar 99,1. Cuma masalahnya, Anda udah beli dari dia, nanti suatu saat Anda mau jual, mau ditampung nggak, dimakan balik nggak? Kan itu, karena di Indo kan belum jelas marketnya. Kalau di sini kita jelas. Saya di sini, misalnya saya beli perak ya, nggak ada pakai label-label Antam atau apa. Misalnya di sini ada sedikit capnya deh, tapi lebih mencondong mereka dengan nomor kode gitu ya. Jadi saya beli di perusahaan itu ya, perak itu saya selalu beli fisik. Saya jual bawa berat gitu kadang ya. Nah, jadi kalau saya jual balik ke company tersebut, itu langsung dia lihat, dia scan nomor, dia punya kode di batangan itu, udah tahu itu barang mereka. Jadi mereka buyback juga ini. Apalagi perak nggak perlu scan, dicoba aja. Karena banyak, misalnya saya beli dari perusahaan ini, company ini. Nanti kadang saya jual aja ke company ini. Ya, company ini makan kalau perak, karena perak lagi kurang barang fisik gitu. Company ini biasanya saya transaksi gold misalnya, ya, gold platinum gitu sama dia nggak jual perak. Tapi kalau orang mau jual ke dia makan. Nah, sedangkan satu ini spesial, dia logam industri, dia perak, palladium sama dia gitu. Gold juga ada. Nah, sama dia kadang saya beli perak. Itu ada kodenya gitu. Mereka ini udah tahu barang mereka dan ikut pasaran spreadnya, tinggal agak bedanya di ongkos cetak. Nah, di sini sistem charge-nya kalau kita beli besar itu nggak ada fee gitu. Misalnya saya beli perak 30 kilo minimum, itu nggak kena uang cetak. Tapi andai kata saya beli 10 kilo aja, itu kena cetak uang fee, ya, kena fee uang cetak gitu. Tapi dengan market pasaran per gramnya sepertinya sama antara perusahaan ini sama global marketnya gitu. Nah itu, jadi enak. Kalau di Indo saya dengar ada yang harga 30, ada yang 35, ada tanya, saya bingung karena saya nggak tahu market Indo kan. Cuma itu yang bisa saya kasih masukan, Anda beli batangan, Anda hold. Kalau untuk long term, Anda jangan takut, ke depannya market besar, kalau untuk mau jual lebih gampang. Tapi kalau beli butiran-butiran atau perhiasan, agak sulit dijual ya. Nah, itu sih. Cuma ke depannya kita nggak tahu ya. Kedepannya perhiasan, karena kedepannya 5 tahun 10 tahun lagi, saya kan udah pernah bahas, kalau goldnya terus tinggi naik, udah kemahalan, orang nggak mampu ya, pasti akan alternatifnya apa ya, silvernya nanti naik juga lumayan misalnya ya, akhirnya orang kawin pakai perak ya, perak yang mungkin nanti ya di chrome kayak Itali lah, kayak ini saya pakai perak, ini chrome rhodium. Jadi bukan ikut agak mahal karena rhodiumnya gitu ya. Nah, atau ada yang kedepannya mereka mau bersaing, Cina kalau nggak salah ya, mereka produk agak murah, mereka nggak pakai rhodium, peraknya juga bagus, dia nggak akan hitam. Itu kalau nggak salah di chrome dengan palladium gitu ya, juga bagus gitu. Kedepannya akan, saya rasa 5 tahun 10 tahun ke depan, nah itu toko-toko perhiasan mungkin lebih banyak omset jual perak yang di chrome gitu dengan palladium atau rhodium gitu ya kan, masih orang bisa terjangkau belinya daripada emas. Kedepannya
misalnya sekarang udah 2 juta, ya kan? Ini agak turun lah, 1 juta berapa sekarang, karena dia 1 juta 8 sekian, 800 sekian mungkin sekarang ya. Tapi nanti akan ke atas lagi, ya kan? Nanti misalnya 5 tahun ke depan, ya kan, naiklah dia, let's say double dia, atau 10 tahun ke depan. 10 tahun depan, jadilah dia harganya 7.000, ya kan? 7.000 berarti 1 gram udah mungkin saat itu 4 juta lebih. Mana mampu orang mau beli 4 juta per gram, ya kan? Atau nanti bisa jadi 7 juta setengah, ya kan? 5 juta, 4 juta lah at least per gram. Orang udah berat, mau kawin, mau ini itu, ya kan? Daripada dia beli ini ya. Apalagi kalau orang Islam, ada yang mereka, yang Islam yang agak haluan agak keras itu nggak pakai emas kuning, ya kan? Katanya emas putih. Nah mungkin kedepannya itu, ya kan, buat umat Islam yang nggak mau pakai emas kuning, itu alternatif. Karena di Mesir saya udah pernah bahas ya, pernah jelas. Di Mesir aja sekarang udah banyak perhiasan pakai perak, yaitu mereka krom, pakai rhodium gitu, ya. Jadi kelihatan bagus dan nggak akan hitam gitu. Gampang rawatnya. Kalau produk Indo saya tahu, kalau produk lokal Indo, perak yang kalian pakai, kalau yang keringat kalian tajam, itu bentar aja pakai perak langsung hitam, ya. Tapi kalaupun begitu, Anda yang keringat tajam pakai perak hitam, sebenarnya gampang juga kalau mau di ini ya. Mau dibersihin, mau diputihkan, Anda cari aluminium foil, ya. Sedikit aja taruh, rebus air panas. Nah, terus perhiasan Anda yang hitam Anda taruh di situ, Anda kasih baking soda, Anda kasih sabun cuci dikit, garam, ya. Nah, begitu air mendidih Anda siram, biarkan bentar, ya. Biarkan direndam bentar, nah terus nanti Anda sikat kasih lepas itu hitam mengkilat lagi, ya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan untuk video di hari ini, ya. Mudah-mudahan lah. Kalau yang mau long invest, Anda pikir mah, ya pelan-pelan santai aja. Harga masih murah sekarang. Kalau Anda untuk ya ada duit pelan-pelan cicil, ada barang, nanti orang ada barang yang batangan, entah itu yang sekilo gitu kan, yang setengah kilo atau 100 gram, Anda cicil-cicil aja gitu, kumpul-kumpulin gitu. Tapi yang batangan, ya. Oke, begitu aja video hari Jumat ini. Buat umat muslim jangan lupa Jumat, sholat Jumatnya jangan ditinggal. Oke, salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.